Perang Teluk I. Oke, ini adalah Saddam Hussein dan ini adalah Ayatollah Khomeini. Adalah pemimpin spiritual dari negara Iran. Kalau nggak salah pernah disebutkan di dalam novel Dilan atau film Dilan. Oke, yang kedua, secara definisi dulu sebelum masuk ke perangnya. Definisi dari Perang Teluk adalah perang antara sesama negara-negara Teluk Persia. Nah, negara Teluk Persia secara geografis adalah Iran, Irak, Kuwait, Arab, dan Oman. Nah, ini yang disebut dengan negara-negara yang berada di Teluk Persia. Bicara tentang Persia berarti bicara tentang peradaban, ya, peradaban. Salah satu zaman, salah satu peradaban di dunia pada waktu itu yaitu Persia. Nah, Perang Teluk ini terjadi sebanyak 3 kali. Ada Perang Teluk yang pertama antara Irak melawan Iran. Perang Teluk kedua itu antara Irak melawan Kuwait. Dan Perang Teluk ketiga antara Irak dengan Amerika Serikat. Nah, itu peristiwanya terjadinya baru-baru ini, sekitar tahun 2003. Kalau untuk Perang Teluk ketiga. Oke. Apa sih yang menyebabkan terjadinya Perang Teluk? Jadi setelah Perang Dunia II selesai, banyak negara-negara baru bermunculan. Kalau Iran, Irak itu hasil dari Perang Dunia Pertama munculnya. Ya, nah wilayah Jazirah Arab atau yang lebih tepatnya di sekitar Asia bagian barat, ya itu muncul negara-negara Arab seperti Iran, Irak, Arab Saudi, Kuwait, Oman, ya. Nah, sebab umumnya kenapa terjadi Perang Teluk, yaitu antara bangsa Arab dengan bangsa Parsi itu tidak dapat menerima keunggulan atau dominasi yang lain. Artinya mereka tidak bisa menerima perbedaan. Ya, mereka tidak bisa menerima perbedaan. Beda dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat menerima sekali perbedaan. Kita tinggal di negara bernama Indonesia dan memiliki suku-suku yang banyak, ya, dan kita mengakui suku-suku tersebut secara sama. Jadi memang tidak ada yang lebih unggul daripada suku-suku yang lain misalnya. Jadi kita menganggapnya semua sama. Oke. Kemudian yang kedua adalah adanya persaingan dan ketegangan. Kenapa mereka bersaing? Karena mereka berkeinginan antara Irak dengan Iran ini menjadi penguasa tunggal di semenanjung Persia, di Teluk Persia, ya, di Teluk Persia. Nah, permasalahan yang lain muncul yaitu permasalahan dalam hal minoritas. Jadi di negara-negara, di negara Irak, suku mayoritasnya adalah suku Sunni, suku minoritasnya adalah suku Kurdi. Berbeda dengan di Iran, di Iran itu suku minoritasnya adalah Sunni, ya, sedangkan di mayoritasnya di Iran itu adalah suku Syiah. Nah, suku Kurdi yang ada di Irak itu menganut paham Syiah. Nah, mereka saling dibantai di negara masing-masing. Ya, perbedaan dalam hal orientasi politik luar negeri. Yang ketiga sebabnya adalah Irak lebih pro terhadap Uni Soviet. Ingat, konflik Perang Teluk ini tidak lain juga karena pengaruh dari Perang Dingin. Sedangkan Iran lebih pro kepada Barat, ya, pro kepada Barat. Nah, Irak berusaha merebut kembali beberapa wilayah Arab Saudi, wilayah Arab yang telah direbut atau dikuasai oleh Iran. Yang disinyalir menurut perjanjian Algiers itu nggak fair, ya, nggak fair. Jadi beberapa wilayah yang diklaim itu punya Irak ternyata masuk ke wilayah bagian Iran sesuai dengan perjanjian Algiers tahun 1975. Apa isi perjanjiannya? Perjanjiannya kurang lebih seperti ini. Ini kalau nggak salah tidak ada di slide kalian deh, nanti Mister kirim yang baru ya untuk slide yang ini. Isi perjanjian Algiers itu yang pertama, kedua negara akan melaksanakan penentuan batas perairan pada dasar Konstantinopel tahun 1931 dan atas dasar jalur Talweg yang terletak di Shat el Arab. Pertanyaannya, kenapa mereka memperebutkan wilayah
Shat El Arab karena di sana banyak sekali sumur minyak yang bisa diolah. Kita tahu bahwa negara-negara di Asia Barat rata-rata mendapat julukan negara petrodolar. Tahu negara petrodolar maksudnya? Yaitu negara-negara yang mendapatkan penghasilannya dari hasil menjual minyak bumi sehingga banyak dolar. Jadi disebutnya negara petrodolar. Nah, mereka ini rata-rata juga bergabung ke dalam sebuah organisasi yang kita kenal dengan nama istilah OPEC. Kemudian yang kedua, isi perjanjiannya Irak dan Iran setuju memasuki suatu sistem kerjasama keamanan di sepanjang perbatasan. Kedua negara harus bertekad melakukan pengawasan ketat dan efektif terhadap perbatasan bersama guna mengakhiri setiap bentuk infiltrasi dalam konteks militer. Tapi ternyata mereka malah ribut berdua untuk memperebutkan wilayah tersebut. Yang ketiga, jika terjadi pelanggaran atau perselisihan atas perjanjian Alger akan ditunjuk negara ketiga sebagai negara penengah atau diselesaikan melalui Mahkamah Internasional. Nah, di poin ketiga ini masuklah siapa negara adidaya? Masuklah negara Amerika Serikat yang ternyata tidak bersikap adil, ya lebih mendukung atau lebih pro kepada ke Iran. Kemudian selanjutnya di slide selanjutnya munculnya rezim kekuasaan Ayatullah Khomeini yang ada di Iran. Ini revolusi Iran, ya revolusi Iran, pimpinan dari Ayatullah Khomeini yang tadi gambarnya ada di slide bagian pertama. Nah, revolusi Iran ini sangat bertentangan dengan prinsip atau pandangan politik dari Irak yang ketika itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Nah, masing-masing mereka bersaing dan ingin menjatuhkan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari dilancarkannya serangan granat pada tanggal 1 April 1980 terhadap Wakil Perdana Menteri Irak Tariq Aziz yang diduga bertanggung jawab atas aksi-aksi subversi yang dilakukan terhadap Iran. Presiden Irak Saddam Hussein kemudian melakukan pengusiran ribuan orang keturunan Iran yang rata-ratanya adalah suku Kurdi yang menganut Syiah dan melancarkan serangan sengit kepada Ayatullah Khomeini sebagai pembalasan kepada Iran. Akhirnya Iran dan Irak saling menempatkan pasukannya masing-masing pada daerah perbatasan dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, kurang lebih inilah periode-periode di mana perang tersebut berlangsung. Yang pertama, penyerbuan Irak pada tahun 1982 sampai 1984, mengerahkan seluruh armada militernya ke perbatasan Shat El Arab. Lalu pada periode 1984 sampai 1988, ini adalah titik balik mundurnya Irak, di mana pada waktu itu Irak sudah mulai kekurangan amunisi dan masih menunggu bantuan dari militer Uni Soviet. Kemudian yang ketiga, pada tahun 1984 sampai 1988, ini perang tanker. Perang tanker ini maksudnya adalah perang tank ya di gurun pasir. Kemudian tahun 1987 itu mulai campur tangan Amerika Serikat, ya melihat bahwa ternyata sumur minyak di sana bisa dikuasai dengan cara memilih salah satu negara, dan Amerika Serikat memilih Iran untuk mendesak Irak agar berhenti. Lalu diturunkanlah semua armada militer Amerika sekaligus uji coba sih sebenarnya. Jadi Amerika itu kan selalu mengembangkan teknologi persenjataannya. Nah, untuk menguji cobanya pada saat itu kebetulan lagi ada perang antara Iran dengan Irak. Akhirnya Amerika membantu Iran dengan menerjunkan peralatan-peralatan militernya yang paling mutakhir. Diuji cobanya ke tentara Irak, ya. Dalam waktu singkat, seluruh tank-tank yang ada di atau yang dimiliki oleh Irak itu luluh lantah karena memang bukan saingannya teknologi militer Amerika Serikat melawan Irak. Ya, akhirnya pada tahun 1998 terjadi gencatan senjata antara Iran dengan
Irak. Nah, kurang lebih seperti ini hasil serangan dari Amerika. Bisa dilihat banyak sekali tank-tank yang mulai berguguran. Ini gambar yang atas ketika tentara Irak berhasil menempati posisi di tahun 1984. Ini tentara Iran yang tertangkap oleh pasukan. Ini tentara Irak yang tertangkap oleh pasukan Amerika. Ya, dilucuti senjatanya. Dan serangan rudal-rudal dari Amerika. Nah, ini Saddam Hussein beserta artileri yang terbarunya, tapi sayang bukan saingan teknologi militer dari Amerika. Lalu apa sih dampaknya? Setiap perang pasti menimbulkan dampak baik dari ekonomi, sosial maupun politik. Dalam bidang ekonomi, perekonomian Irak itu mengalami kehancuran karena kenapa? Karena biasanya setiap negara yang sedang melakukan perang pasti seluruh anggaran belanjanya diprioritaskan untuk militer dan tentara. Sehingga kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian pembangunan infrastruktur itu akan mengalami kekurangan. Nah, di samping itu, ketika negara sedang berperang, maka akan terjadi kekacauan. Maka kegiatan usaha produksi itu terhenti. Nah, ketika produksi terhenti, maka terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Makanya pada waktu itu perekonomian Irak mengalami kehancuran. Kemudian dalam bidang ekonomi, kedua negara terhambat, ya tadi karena kekurangan dananya habis untuk perang. Kemudian kerugian yang besar bagi kedua belah pihak, serta produksi minyak yang menurun drastis. Karena kenapa? Karena wilayah-wilayahnya banyak yang dihancurkan, terutama adalah ladang minyak. Dalam bidang sosial terjadi perpecahan di Arab sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman akibat peperangan. Jadi konflik dari Perang Teluk 1, Perang Teluk 2, sampai Perang Teluk 3 itu masih bisa dirasakan di negara-negara Arab, terutama di negara Irak setelah Perang Teluk ketiga. Ya, dan banyak sekali korban tewas, dan korban tewasnya itu biasanya juga bukan tentara, tapi petugas medis dan rakyat sipil. Lalu, apalagi dalam bidang politik? Dalam bidang politik, Amerika Serikat seperti biasa menjadi kuat pengaruhnya di Timur Tengah. Ya, tidak lain dan tidak bukan untuk menguasai sumber minyak. Nah, terus di Iraknya sendiri muncul sikap anti Amerika. Dan sistem pemerintahan yang berjalan menjadi terhambat karena ada peperangan. Ini dalam bidang politik. Untungnya tidak sampai bubar ya negara Irak atau negara Iran. Biasanya kan setelah perang tuh kadang-kadang suka bubar negaranya. Oke, dalam bidang kemiliteran, korban tidak hanya dari non-sipil, tadi yang Mister sudah jelaskan, juga banyak yang tewas dari militer, tentara. Banyak persenjataan dan alat-alat kemiliteran yang rusak. Nanti Mister akan tampilkan. Oh, ini dia infografisnya. Bentar, Mister turunkan dulu. Oke, di perang Irak ini jumlah korban yang diperkirakan mengalami meninggal itu sebanyak 1 juta. Korban tewas, korban luka ini ya. Korban tewas di kedua belah pihak diperkirakan sebanyak 50.000 jiwa. Iran menjadi pihak yang paling menderita kerugian paling besar. Kurang lebih seperti ini.